A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa ketemu lagi ya. Melanjutkan kajian ringan, ngobrol santai seputar Quran, seputar tafsir, seputar hadis dan Islam secara umum. Mudah-mudahan hidup kita, rezeki kita, ilmu kita, keluarga, teman-teman, sahabat, lingkungan, tetangga bermanfaat, berkah, menyelamatkan dan membahagiakan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang lalu sudah saya ceritakan ya, kita mencoba menelisik material jin itu sampai tingkat dasarnya, yang itu di situ berhenti pada energi itu ya. Sepasang atau lebih foton sinar gamma yang merupakan dampak dari bertumbukannya atau berbenturan antara partikel elementer elektron dan antipartikelnya yang disebut positron itu muncul kemudian sepasang atau lebih foton sinar gamma itu. Jadi rekan-rekan sekalian, dari yang materi berasal dari energi atau energi menjadi materi ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kita semakin curiga lantas energi itu ya, bahasa saya itu malih rupa ya, malih rupa atau berubah bentuk, berubah wujud ya, energi itu pada satu kesempatan energi itu berupa energi panas, di kesempatan yang lain dia berupa energi listrik, di kesempatan yang lain dia bisa menjadi energi cahaya, energi nuklir, energi kimia, energi kinetik, energi mekanik, dan lain seterusnya ya, malih rupa gitu ya. Pada kondisi-kondisi tertentu, di kesempatan-kesempatan tertentu, energi itu malih rupa, berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain ya. Kita masih ingat tentang hukum satu termodinamika, memang bahwasanya energi itu memang tidak bisa diciptakan dan tetapi juga tidak bisa dimusnahkan. Energi itu sudah ada, sudah tersedia di alam semesta ini. Energi itu sekali lagi tidak bisa dimusnahkan tetapi juga tidak bisa diciptakan. Energi hanya berubah bentuk, ya kan? Dari energi satu berubah bentuk menjadi energi dua, energi ketiga, dan seterusnya ya. Tadi di depan sudah saya ceritakan ya, bisa berbentuk energi panas, nanti mungkin di kesempatan yang lain dia berbentuk energi listrik, energi kinetik, energi mekanik, energi nuklir, kimia, dan lain seterusnya ya. Dan kita bisa tahu dalam kehidupan sehari-hari ya, misalkan energi listrik menjadi energi cahaya ya, menjadi energi panas. Nah, itu banyak contohnya, kayak kita setrika atau lampu ya, dan lain seterusnya. Nah, rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan mencoba melihat bahwasanya kita perhatikan sumber-sumber panas itu ya. Sumber panas itu misalkan dia bisa muncul dari gesekan misalkan. Ya, coba kalau misalkan tangan kita gesek-gesekan seperti ini, maka lantas merasakan panas itu ya kan. Nah, juga bisa dari listrik statis ya, disebutkan seperti itu. Kemudian dari bunga api ya, atau di las itu ya. Jadi dan banyak lainnya sumber energi panas itu. Yang terutama adalah matahari yang paling alami ya. Ini adalah sumber panas alami ya, matahari itu. Lah, rekan-rekan sekalian,
Kemudian di dalam Al-Quran sendiri itu jin itu ya, kadang Allah menggunakan redaksi al-jin atau jin ya. Di kesempatan yang lain juga jan atau al-jan, dan di kesempatan yang lain itu menggunakan redaksi jinnah atau al-jinnah ya. Misalkan kalau redaksi jin atau al-jin, kita misalkan buka surat 6 surat Al-An'am ayat 130. Adapun yang redaksi jan atau al-jan, kita bisa buka di surat Ar-Rahman surat 55 ayat 39 ya. Dan juga redaksinya yang al-jinnah, kita bisa buka surat 11 ya. Surat 11 ayat sekitar 119 ya. Nah, coba kita buka satu-satu ya. Ini di sini ada Al-Qur'annya. Di surat ini ya. Nah, An'am 130. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal ins. Nah, di sini Allah menggunakan redaksi al-jin. Ya ma'syaral jinni wal ins, wahai sekumpulan jin dan manusia, alam ya'tikum rusulun minkum, apakah tidak datang utusan-utusan dari diri kalian sendiri, yaqussu 'alaikum ayati, yang menceritakan kepada kalian ayat-ayatku, wa yunzirunakum, dan memberi peringatan kepada kalian, liqa ayaumikum hadza, pertemuan ini, pertemuan hari ini. Qalu syahidna, jin-jin itu mengatakan syahidna nggih. Betul ya Allah, ala anfusina, kami menyaksikan atas diri kami sendiri, wa gharrathumul hayatud dunya, dan kehidupan dunia itu menipu kami, wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka tahu bahwasanya diri mereka telah ingkar. Itu di situ al-jin. Kemudian di surat Ar-Rahman misalkan yang atau ini di surat 11 ya, surat Hud ayat 119 dulu ya. Di sini illa marrahima rabbik walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnah wan nasi ajma'in. Di sini Allah menggunakan redaksi minal jinnah wan nasi ajma'in ya. La amla'anna jahannam, sungguh akan aku penuhi jahannam itu, minal jinnah dari jin, wan nas dan an-nas ajma'in semuanya. Kemudian yang redaksi al-jan ya, kita bisa buka kemarin di surat 15 atau surat surat Ar-Rahman 39, atau surat, kita bisa buka surat 15 ayat 27 itu. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jadi di situ menggunakan redaksi al-jan. Nah, rekan-rekan sekalian, baik al-jin maupun al-jan atau jan dan al-jinnah itu menggunakan redaksi atau noun, al-ism, isim ya, dalam bahasa Arab itu isim, atau noun dalam bahasa Inggris, atau kata benda kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Tetapi rekan-rekan sekalian, al-isim atau al-isim itu di dalam bahasa Arab itu artinya tidak hanya kata benda. Isim itu bisa untuk kata benda, isim itu juga bisa untuk kata sifat. Nah, ini yang penting ya. Jadi kata al-jin, ketika Allah menggunakan kata benda, al-isim, al-jin, itu sebenarnya tidak hanya menunjuk kata benda, tetapi juga menunjuk kata sifat. Karena isim dalam bahasa Arab itu tidak hanya menunjuk kata benda, tetapi juga menunjuk kata sifat. Maka kita menjadi tahu rekan-rekan sekalian, sifat api itu ya, sifat api itu paling tidak dia tidak tahan air ya. Api itu kalau dikasih air biasanya mati, ya kan? Jadi kita tidak hanya melihat api itu dari sisi seluler dan kuantum, tetapi juga dari sisi sudah jadi api gitu. Jadi sifat api itu yang pertama itu tidak tahan air ya. Jadi kalau api dikasih air itu mati. Yang kedua, api itu menghantarkan panas, ya kan? Jadi menghantarkan energi panas, itu sifat api ya. Sekali lagi rekan-rekan sekalian, energi panas api itu tidak bisa dilihat oleh mata ya.
Yang bisa dilihat oleh kasat mata itu hanyalah cahayanya itu, baik yang biru, yang kuning atau yang merah, itu cahayanya bisa dilihat. Tetapi energi panasnya itu nggak bisa dilihat oleh indera mata, ya. Energi panasnya api itu dilihat oleh indera peraba. Kalau kita pegang api itu, ya otomatis panas. Ya. Itulah berarti api itu merambatkan, jadi menghantarkan energi panas. Ya. Lah, rekan-rekan sekalian, itulah sifat api, ya. Nah, sifat kita mencoba menganalisis ini. Sifat api yang menghantarkan panas itu, karena kemudian itu adalah energi, ya. Api itu adalah energi panas, ya kan? Lah, sifatnya itu merambat, gitu. Merambat, menjalar, ya, kemana-mana, ya. Dia bisa menjalar, bahkan dia bisa menjalar masuk ke manusia, ya kan? Energi panas, panasnya itu, api itu panasnya itu bisa merambat masuk ke dalam diri manusia. Energi panasnya itu, ya. Bahkan rekan-rekan sekalian, di dalam diri manusia sendiri itu setiap hari terjadi proses pembakaran. Kita bernafas ini, ya, menghirup oksigen, itu sebenarnya melakukan proses pembakaran, ya. Jadi makanan-makanan yang masuk di dalam tubuh kita itu kemudian mengalami proses pembakaran, ya. Lemak, protein, karbohidrat, gula itu kemudian dibakar melakukan proses pembakaran dengan oksigen, O2. Ingat, ya, setiap pembakaran itu mesti melibatkan O2. Tidak bisa pembakaran itu di ruang hampa, itu nggak bisa. Jadi harus ada oksigen gitu. Jadi kalau misalkan sampean menyalakan api, kalau sampean tutup dengan gelas, ya, lama-kelamaan dia akan mati karena nggak ada oksigen di situ, ya kan? Nah, di dalam diri manusia itu juga terjadi proses pembakaran yang membutuhkan O2, yang itu kita dapatkan dari bernafas ini, ya. Protein, karbohidrat, ya, C6H12O6, gula itu, lemak yang ada dalam diri kita. Itu kalau kita proses bakar, kita bakar melalui proses pembakaran, ya, misalkan dengan bernafas atau ditambah lagi dengan olahraga gitu, ya, kan itu panas badan kita, mengeluarkan keringat. Itu lantas melahirkan energi, ya, menghasilkan energi yang bisa kita gunakan untuk aktivitas-aktivitas yang lain, ya. Seperti, ya, beraktivitas seperti misalkan bekerja, membaca, menulis, bekerja, berkegiatan apapun, bekerja dimanapun, ya. Itu membutuhkan energi yang itu melalui proses pembakaran yang ada di dalam tubuh manusia itu. Nah, lagi-lagi rekan-rekan sekalian, jadi aktivitas kita itu tidak bisa lepas dari yang namanya energi itu, ya, termasuk energi panas itu, gitu, ya. Bahkan jin tadi ketika kita telisik, jangan-jangan dia malih rupa gitu. Kadang dia energi panas, nanti pada kesempatan muncul menjadi energi cahaya, kemudian menjadi energi nuklir, ya, kinetik, ya, energi kimia, energi mekanik, dan lain seterusnya. Ya, termasuk di dalam diri kita pun juga melalui melakukan proses-proses, mengalami proses-proses metabolisme atau pembakaran itu, kemudian menghasilkan energi yang kita gunakan. Energi pun kita lakukan, nah, ya, kita pakai, itu pun akan berdampak pada lingkungan sekitar kita atau benda-benda sekitar kita, ya. Sekali lagi, energi itu tidak bisa musnah, ya. Tidak bisa hilang, tidak bisa musnah, tetapi dia itu berpindah, berubah bentuk, ya, merambat tadi, ya, dan lain seterusnya dan lain sebagainya. Itu dulu rekan-rekan sekalian yang ingin saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.